Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang akuntansi biaya. Dengan saya sendiri Wanda Kirana nomor NIM 6320705 dan teman saya Triwinarti nomor NIM 632000001 dan juga Siti Nurdava Nabilah dengan nomor NIM 632000699. Apa itu akuntansi biaya? Akuntansi biaya merupakan suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan juga penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Beban atau expense, pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang terjadi. Yang pertama itu beban penyusutan. Beban penyusutan adalah beberapa bagian dari biaya aset dan pada tahun pembelian dan selama sisa masa pemanfaatan aset. Yang kedua itu beban pemasaran. Beban pemasaran atau biaya pemasaran adalah meliputi semua biaya yang terjadi sejak barang selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang dan barang tersebut dirubah kembali dalam bentuk yang tunai. Yang ketiga itu beban administrasi. Beban administrasi adalah sebuah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan manajerial dan administrasi sehingga bisa dibebankan kepada perusahaan. Beban administrasi ini berbeda dengan berbeda dengan jenis beban lainnya, seperti beban penjualan, beban produksi, atau lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Triwinarti. Baik, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya ada harga pokok atau cost. Harga pokok atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Contohnya itu ada persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai. Lanjut, slide-nya. Lalu ada akuntansi biaya menurut ahli. Satu ada dari Bastian Danurlela tahun 2006. Pengertian akuntansi biaya merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfokus untuk mempelajari mengenai cara atau metode untuk mencatat, mengukur, hingga melaporkan informasi mengenai biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi. Yang kedua ada Holmi dan Yuninsi tahun 2009, pengertian akuntansi biaya merupakan proses pelacakan, pencatatan, pengalokasian, serta pelaporan yang disertai analisis terhadap berbagai macam biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas produksi sebuah perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Lalu selanjutnya, ada fungsi utama akuntansi biaya. Fungsi utama akuntansi biaya itu adalah melakukan akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan pendapatan. Lalu ada fungsi penentuan harga pokok. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk menentukan besaran harga pokok barang, harga jual barang yang sudah diproduksi, hingga besaran laba yang diperoleh perusahaan. Jangan sampai harga yang ditawarkan terlalu tinggi atau rendah oleh konsumen. Yang kedua ada perencanaan dan pengendalian biaya. Dasar yang digunakan adalah data histori dengan mempertimbangkan faktor lain yang diprediksi akan mempengaruhi biaya. Dalam hal ini, pihak manajemen akan memonitor apakah terjadinya penyimpangan. Penyimpangan ini ada selisih antara biaya sesungguhnya dengan perencanaan biaya. Jika ada, maka pihak manajemen akan menganalisis penyebab terjadinya selisih serta mempertimbangkan tindakan koreksi yang perlu dilakukan sebagai bentuk pengendalian. Lalu ada tujuan akuntansi biaya. Yang pertama, menentukan perhitungan biaya produksi secara tepat, yang tujuannya untuk menentukan besaran harga pokok barang, harga jual yang sudah jadi, serta besaran laba yang akan diperoleh untuk perusahaan. Yang kedua, dengan adanya proses akuntansi,
Perusahaan bisa melakukan pengendalian biaya serta proses produksi berlangsung agar sesuai standar yang ditentukan, karena jika tidak sesuai nantinya margin keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan akan berkurang sehingga berdampak pada pendapatan yang akan diterima. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selamat malam. Selanjutnya ada kelompok akun dengan klasifikasi biaya. Untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan biaya dan menyusun laporan keuangan serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen, maka komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi biaya sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. Itu ada beberapa, itu ada biaya yang termasuk itu ada biaya produksi atau production cost, yang merupakan akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya ini meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain-lain. Terus ada juga biaya pemasaran, marketing expense, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Contohnya adalah biaya promosi dan iklan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga itu ada biaya administrasi dan umum atau general administration expense. Merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya seperti biaya gaji karyawan, overhead kantor, dan biaya terkait lainnya. Yang kedua, kita ada berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Yang A, biaya variabel atau cost, biaya variabel atau variable cost, yaitu merupakan komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Makin besar volume penjualan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Yang B, biaya tetap atau fixed cost. Merupakan biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Memiliki dua karakteristik, yaitu biaya yang tidak berubah atau dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu. Dan biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volumenya rendah, maka fixed cost-nya atau biaya tetap tinggi atau semi variable cost. Merupakan biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan pengeluaran aktivitas dan biaya per unitnya. Berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas dan di dalamnya terkandung unsur tetap serta memperlihatkan karakter tetap dan variabel. Contohnya yaitu biaya listrik, telepon, air, bensin, perlengkapan asuransi jiwa kelompok karyawan, pajak penghasilan, biaya perjalanan dinas, hiburan, dan pemeliharaan. Berdasarkan objek yang dibiayai. Yang ketiga, berdasarkan objek yang dibiayai. Yang A, biaya langsung atau direct cost. Merupakan biaya yang dapat diidentifikasi langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan baku. Biaya tak langsung atau indirect cost merupakan biaya yang tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan biaya administrasi pabrik. Yang keempat itu ada berdasarkan pembebanan periode akuntansi. Yang A, pengeluaran modal atau capital expenditure. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya adalah seperti mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. Yang B, pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Biaya yang hanya memberikan manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan.
Yang kelima, ada penggolongan biaya untuk pengendalian biaya. Yang termasuk adalah biaya terkendalikan atau controllable cost, yang merupakan biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer suatu pusat pertanggungjawaban dalam periode tertentu. Yang B itu ada biaya terkendalikan atau uncontrollable cost. Merupakan biaya yang tidak secara langsung dipengaruhi oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam suatu periode tertentu. Pertanyaannya, 1. Buatlah grafik margin dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel dalam akuntansi biaya. Yang kedua, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dalam pembuatan sepatu, jika bahan kulit sepatu adalah 2.000 per pasang dan biaya tenaga kerjanya adalah 500 per pasang. Maka berapakah biaya produksi satu pasang sepatu? Lalu berapakah biaya produksi bila dalam satu hari seorang tenaga kerja mampu menyelesaikan 20 sepatu? Yang ketiga, gaji karyawan toko komputer per bulan adalah Rp800.000. Jika dalam satu bulan toko tersebut hanya melayani 10 kali atau 30 kali pembelian, maka gaji karyawan tersebut tetap sama, yaitu Rp800.000. Gaji tetap tersebut disebut sebagai. Yang keempat, biaya konversi. Yang keempat, biaya pemasaran. Kelima, biaya administrasi dan umum. Dan keenam, ada biaya komersial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.